Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, keuangan ataupun asmara kamu guys. Akan tetapi guys, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi guys. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi ataupun gambaran yang akan saya berikan terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima ataupun untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, tetapi kamu hanya bisa berencana. Tetapi lagi-lagi guys, yang menentukan atas dari informasi dan atas dari perencanaan yang kamu susun, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya memberikan informasi terhadap kamu guys, ada sepatah kata yang ingin saya ucapkan terhadap diri kamu. Kalau memang kamu tidak bisa lagi untuk mempertahankan hubungan kamu, lebih baik guys, kamu melipat tangan dan berdoa, dan kamu pun sholat. Ceritakan semua masalah kamu kepada Tuhan. Jangan kamu pendam di dalam diri kamu, karena ketika kamu memendam masalah tersebut, yang ianya akan kacau. Kalau saya berada di posisi kamu guys, masalah dihadapkan, saya lebih baik bercerita terhadap Sang Pencipta daripada saya bercerita terhadap orang lain. Karena ketika saya bercerita kepada orang lain, belum tentu suatu harapan yang akan dia berikan terhadap kita. Kalau kita berbicara secara intens kepada Sang Pencipta, berdoa, lipat tangan, dan melakukan sholat, pasti guys ada solusi yang akan dia berikan. Tetapi memang solusinya bukan secepat kilat dia berikan. Bisa saja terjadi melalui perantara orang lain, melalui tanpa kamu ketahui. Akan terjadi solusinya guys. Yang jadi bahan pertanyaan saya terhadap diri kamu, ketika ada suatu masalah yang kamu hadapi, apakah diri kamu itu beranggapan semuanya sudah hancur, semuanya sudah kacau? Kamu salah berpikiran seperti itu. Semakin kamu berpikiran seperti itu, pasti hal yang negatif akan terjadi. Daripada kamu berpikiran seperti itu guys, lebih baik kamu masuk ke dalam satu ruangan atau tempat di mana tempat itu menurut kamu nyaman dan memberikan suatu kebahagiaan,
Walaupun memang tempat itu hanya sekitaran 5 atau 10 menit kamu tempati, kamu berikan saja waktu kamu terhadap tempat tersebut. Dimana ketika kamu memberikan waktu terhadap tempat tersebut, kamu bercerita. Bagi kamu yang Nasrani, kita sama-sama Nasrani, lipat tangan dan berdoa, minta solusi terhadap dia. Karena kita ketahuin kamu yang Nasrani dan saya Nasrani, sekecil biji sesawi pun iman yang kamu miliki, ketika kamu percaya dan yakin, pasti dia akan menjawab apa yang kamu minta. Begitu juga terhadap teman-teman yang non-Nasrani, ketika kamu melakukan sholat tahajud di tengah malam dan memperbanyak ikhtiar, pasti ada solusinya yang kamu dapat. Ya, dengan kata lain guys, kamu jangan pernah berharap terhadap manusia. Siapapun manusianya, kamu jangan pernah berharap. Karena ketika kamu berharap, pasti rasa kekecewaan yang kamu rasakan, yang akan kamu dapat. Itu dia guys. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini. Yang saya katakan tadi ibaratnya suatu gambaran saja, karena saya pun hanya manusia, memberitahukannya sesuai dengan kapasitas saya. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil, dan kamu sendiri pun melihat setiap kartu yang saya ambil secara acak. Kita langsung saja guys terhadap informasi di kartu yang berada di depan saya ini. Informasi apa di balik dari kartu pertama? Kita langsung saja guys. Ada muncul kartu Six of Coin, dimana 3 di kiri, 3 di kanan guys. Kamu bisa melihat sendiri guys, 3 di kanan dan 3 di kiri, dan kamu berada di tengah-tengahnya. Kenapa saya mengategorikannya diri kamu berada di tengah-tengahnya? Ibaratnya guys, keberadaan kamu di tengah-tengah menggambarkan dua sisi. Di sisi lain, kamu membantu orang. Di sisi lain, justru kamu menunggu bantuan orang lain. Nah, saya akan memberikan informasi di sisi kamu membantu orang lain. Kalau saya melemparkan kartu ini terhadap diri kamu, pasti ada suatu gambaran yang akan muncul, di mana gambaran tersebut muncul dari segi asmara kamu. Kenapa saya mengategorikannya dari segi asmara kamu guys? Kemungkinan ketika kamu sedang berhubungan terhadap orang, atau bisa saja terhadap pasangan kamu, kamu sudah memberikan yang terbaik terhadap pasangan kamu, tetapi pasangan kamu tidak memberikan hal yang terbaik terhadap kamu. Kebalikannya guys, dimana dengan dia memberikan hal kebalikannya yang seperti saya ucapkan tadi,
membuat diri kamu itu seakan-akan bertanya, apa maksud ini semua? Apa tujuan ini semua? Apakah memang dengan dia berbuat seperti itu ada di balik yang dia sembunyikan, atau memang dia sudah bermain terhadap orang lain? Dengan dia bermain terhadap orang lain, memberikan dampak kerugian terhadap diri kamu. Kamu bertanya-tanya dari sisi 3 koin yang positifnya, guys. Kalau saya berbicara dari segi hubungan LDR, bisa saja dari sisi ketiga koin yang menggambarkan kamu memberikan bantuan. Bisa saja ketika kamu melakukan hubungan secara LDR, komunikasi itu intens memang. Komunikasi itu bisa saja satu hari 3 atau 4 kamu lakukan terhadap dia. Seharusnya dengan komunikasi yang secara intens itu perlu kamu pertanyakan, ada apa dengan ini semua? Kalaupun memang dia sayang terhadap diri kamu, kalaupun memang dia cinta terhadap diri kamu, dia tidak perlu melakukan komunikasi secara intens satu hari 3 atau 4 atau 2 komunikasi. Cukup satu hari sekali komunikasi saja, di mana dengan cara dia memberikan sekali dalam sehari komunikasi terhadap diri kamu dengan waktu lama. Jangan memberikan komunikasi 3 atau 4 kali, waktunya singkat. Itu yang perlu kamu pertanyakan. Begitu juga terhadap diri kamu. Apakah memang kamu sudah memberikan yang terbaik terhadap pasangan kamu ketika kamu melakukan hubungan LDR? Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin selama ini kamu sudah memberikan kinerja kamu yang sangat bagus terhadap satu perusahaan tersebut. Dan kamu pun mendapatkannya. Tetapi dengan cara kamu mendapatkan itu, ada pihak lain yang saya melihat reaksi aneh terhadap diri kamu. Apakah reaksi itu iri hati, dengki, atau memang dia tidak suka dengan pekerjaan yang kamu lakukan? Nah, kalau saya berbicara terhadap sisi ke kirinya, guys, dari sisi negatif, karena tadi di awal saya meletakkan diri kamu berada di tengah, 3 koin di kiri dan 3 koin di kanan. Kalau saya berbicara dari sisi kirinya 3 koin, saya melihat dengan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan dengan kejadian yang sudah kamu terima di masa lalu, membuat diri kamu itu, saya butuh bantuan. Saya butuh solusi terhadap hal yang sudah saya terima ini. Dan kamu pun bertanya, apa sebenarnya salah saya sehingga saya mendapatkan kejadian seperti ini? Padahal ketika saya melangkah dan memulai suatu kehidupan yang baru terhadap pasangan saya sudah memberikan yang terbaik. Tetapi hal itu tidak saya dapatkan. Ini dia sisi negatifnya, guys. Kalau saya berbicara dari segi hubungan LDR, kamu sudah memberikan yang terbaik juga terhadap pasangan kamu. Tetapi untuk saat ini, hal yang terbaik itu belum bisa kamu dapatkan berupa ikatan yang seutuhnya. Nah, dengan kemunculan kartu Six of Coin ini, apakah kartu di bawahnya mendukung atau tidak? Muncul kartu Four of Cups.
Four of Cups, guys. Kalau saya berbicara terhadap kartu kedua ini, seakan-akan saya akan memberikan gambaran terhadap diri kamu, di mana gambaran itu dari sisi negatifnya. Di mana guys, Four of Cups ini saya melihat terhadap diri kamu, kamu itu sebenarnya ingin loh merasakan suatu kebahagiaan di dalam hidup kamu. Ya ibaratnya kamu sudah lelah, kamu sudah jenuh, kamu sudah capek dengan kejadian-kejadian yang sudah kamu terima. Mau sampai kapan sih saya seperti ini? Kapan sih saya bisa bahagia? Ini dia guys yang kamu inginkan. Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Wow. Kamu berpikiran atau memang untuk saat ini kamu itu merasa lebih sensitif atau bagaimana ini? Atau dibalik dari rasa kesensitifan kamu itu sebenarnya perasaan kamu itu sedih, ingin menangis. Tolong saya butuh bantuan. Adakah seseorang yang akan hadir untuk menghapus air mata saya? Ini yang sedang kamu pikirkan. Karena dengan kartu Four of Cups ini guys, cukup jelas menggambarkan bahwasannya kamu itu butuh yang namanya kebahagiaan. Kamu itu butuh yang namanya kenyamanan. Nah, dengan kemunculan kartu ini guys, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Ada muncul kartu The Two of Cups, di mana di sisi lain dengan rasa kesensitifan kamu itu membuat diri kamu untuk ketemu orang saja pun kamu takut. Untuk mendekatin seseorang saja pun kamu takut. Ada rasa trauma atau rasa depresi yang sedang kamu pegang. Saya berbicara secara negatif guys. Di sisi lain, kalau saya berbicara di sisi lain secara positif, mungkin dengan kamu ingin merasakan suatu kebahagiaan, ingin merasakan suatu kenyamanan di dalam perasaan kamu, bisa saja kamu ketemu dengan seseorang, di mana kamu ketemu dengan seseorang itu secara tidak langsung atau membuat diri kamu terkejut. Kamu bisa melihat sendiri guys, suatu gambar pertemuan di mana antara si A dengan si B sama-sama sudah sepakat, sama-sama sudah memberikan suatu keputusan ini. Ada sesuatu yang dipegang di dalam gambar ini, guys. Nah, dengan kemunculan kartu The Two of Pentacles, The Two of Cups, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Ada petunjuknya, guys. Ada sebuah arah ini, suatu arah. Kalau saya menutup kartu ini, rasa kesensitifan kamu, dan saya akan memegang ketiga kartu ini, dan kartu ini saya letakkan di sini, guys. Ada suatu petunjuk di mana petunjuk itu akan memberikan suatu kebahagiaan terhadap diri kamu, dan kamu akan ketemu terhadap seseorang, di mana kamu ketemu dengan seseorang itu bisa saja di dalam ruang lingkup pekerjaan kamu, bisa saja di dalam ruang lingkup bisnis kamu, bisa saja di dalam ruang lingkup
tempat tongkrongan kamu, yang sama-sama sudah memahami dan sama-sama sudah pernah merasakan yang namanya rasa sakit hati. Nah, dengan kemunculan ketiga kartu ini guys, bagaimana kartu di bawahnya akan memberikan suatu kesimpulan yang real atau memang tidak? Ada kartu pengkhianatan. Untuk kedepannya akan terjadi yang namanya pengkhianatan. Apakah memang kartu pengkhianatan ini kartu selanjutnya guys? Wow. Pengkhianatan dan 2 tongkat bersilang, di mana silang ini ibaratnya pertentangan. Kartu selanjutnya karma. Seseorang akan merasakan pengkhianatan, dan pengkhianatan itu bisa saja berupa karma dari perbuatan dia sendiri. Atau bisa saja guys, dengan kemunculan kartu justice ini, seseorang yang belum bisa memberikan satu keputusan atau kategori seseorang masih labil, membuat diri orang lain pun yang sudah mendekatin dia merasa sakit hati untuk kedepannya. Di mana rasa sakit hati itu antara pemikiran dengan perasaan dia saling bertolak belakang. Perasaan masih dipegang, tetapi pemikiran sudah terlanjur sakit hati karena seseorang yang dia dekatin pun tidak memberikan suatu keputusan, ibaratnya masih labil untuk kedepannya ini. Nah, dari beberapa kartu yang saya pegang ini guys, saya menarik satu kesimpulan bahwasannya ada suatu petunjuk untuk kamu merasakan suatu kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu akan muncul di dalam satu pertemuan. Satu pertemuan ini guys. Nah, kesimpulan berikutnya akan ada seseorang yang merasa sakit hati karena seseorang yang dia dekatin itu tidak memberikan suatu keputusan yang pasti terhadap perasaan yang sudah dinyatakan. Ini dia guys untuk kedepannya. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.